membaca diri, mentadaburi diri, dan membaca kitab. Malam hari ini kita tema penawar pedihnya cobaan. Liyakhafafal alam bala'il anka ala maka bi'annahu subhanaka huwal mubli laka walladzina wajhaka minhu aqdarun walladzi awadaka husnul ikhtiyar. Agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah yang memberikan ujian, Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu, adalah Zat yang selalu memberi pilihan terbaik. Kau harus sadar bahwa Allah yang mengujimu, bukan yang lain. Dia yang lebih mengetahui masalahmu daripada dirimu sendiri. Kesadaran ini akan menjadi sebab kebahagiaan, kesenangan, hiburan, ketawakalan, dan kesabaran. Zat yang menetapkan berbagai perkara yang ditakdirkan untukmu, seperti penyakit, hilangnya harta dan anak, atau yang lainnya, adalah Zat yang selalu memilihmu untukmu perkara yang terbaik, yang sesuai denganmu. Dalam kehidupan ini pun kau kerap menyaksikan bahwa orang yang selalu berbuat baik kepadamu bisa saja suatu waktu bersikap buruk dan berbuat kasar kepadamu. Sekalipun demikian, kau tetap sabar menghadapi sikap buruknya, karena mungkin saja kekasaran dan keburukan sikapnya itu didasari oleh niat baik dari dalam lubuk hatinya. Demikian pula seorang hamba, jika mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, Maha lembut, dan Maha memelihara keadaannya, setiap petaka dan ujian yang dijatuhkan kepadanya tidak perlu dipedulikan, karena Allah tidak menghendaki dirinya kecuali kebaikan. Dengan kesadaran itu, ia akan berbaik sangka kepada Allah dan yakin bahwa itu adalah pilihannya untuknya. Yang harus yakin bahwa dalam ujian itu terkadang masalah tersamar bagi dirinya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, boleh jadi kau membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah surat 2 216. Abu Thalib Al-Maliki berkata tentang ayat ini, seorang hamba benci kemiskinan, kekurangan, kelemahan, dan bahaya, padahal itu lebih baik baginya di hari akhir. Mungkin dia suka kekayaan, kesehatan, dan popularitas, padahal di sisi Allah itu lebih buruk baginya dan lebih jelek akibatnya. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, awal pedihnya cobaan. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, kita di dalam hidup ini begitu banyak permasalahan. Kadang-kadang kita diberikan ujian oleh Allah. Mungkin kita ujian, cobaan. Kadang kita mengharapkan sesuatu, orang yang kita cintai, yang membantu kita, menolong kita, terkadang diambil oleh Allah. Rasanya Tuhan tidak adil. Kadang-kadang yang terjadi dengan kita, orang yang kita bantu, kita tolong, malah dia memusuhi kita, bahkan membenci kita. Padahal semua itu adalah ujian dari Allah, Zat penguji, Zat yang maha lembut untuk menguji kita.
Mari sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah adalah sentuhan lembut dari Allah. Bukan kita saja, dalam sejarah bagaimana Ibrahim bertahun-tahun tidak mempunyai anak. Mempunyai anak bertahun-tahun, dia memohon kepada Allah untuk menggantikan walinya. Tapi setelah mempunyai anak, ternyata Allah mengujinya, mencobanya untuk mengambil anaknya. Mari kita lihat sebuah cerita dari cerita kisah yang nyata. Seorang pilihan, seorang Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat 37 ayat 100 sampai 109. Mari kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 37 ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatanya kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Ya, dari cerita di ayat tadi yang dibacakan oleh Khalid tadi, cerita Nabi Ibrahim, yaitu Nabi yang bertahun-tahun mengharapkan walinya atau penggantinya. Setelah Allah mengabulkan, dia memiliki anak, yaitu Ismail. Lalu Ibrahim mimpi, diuji cintanya kepada anaknya. Lalu ketika kecintaan kepada anaknya diuji, lalu dalam mimpinya, "Wahai Ibrahim, potong anakmu itu, persembahkan denganku." Akhirnya Ibrahim menyampaikan dengan anaknya Ismail, "Wahai Ismail, saya diperintahkan oleh Allah untuk memotongmu. Bagaimana jawabanmu?" Dengan kesabaran seorang bapak, dengan kesabaran seorang anak, anak mengatakan, Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, potonglah. Semoga kita termasuk orang yang sabar." Ibrahim mencoba potongan itu, memotong anaknya sendiri. Lalu Allah ganti sembelihan itu. Ini cerita. Kalau ada yang terjadi dengan kita, kita ingin mempunyai anak bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun dapatlah anak. Setelah berapa tahun kemudian anak kita sakit. Sakit terus-menerus, akhirnya diambil oleh Allah, menghadap oleh Allah. Lalu kita mengatakan, "Wah, prasangka buruk kita bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan, aku sudah beribadah kepadamu." Rasanya kita kepingin kekayaan, kepingin tidak lepas dari masalah. Padahal semua itu Allah, wujud cinta Allah kepada kita, agar kita selalu diingatkan oleh Allah. Mungkin pandangan kita buruk atau pandangan kita baik, ternyata baik pandangan kita belum tentu dalam pandangan Allah. Mari kita renungkan di dalam Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah 216. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia aman baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kita suka ingin punya anak yang bagus. Kita suka ingin kekayaan yang berlebih. Kita suka diberikan kesehatan. Mungkin menurut kita baik, ternyata
Allah mengatakan mungkin tidak baik buatmu. Artinya semua materi yang diberikan oleh Allah, cobaan dan ujian itu datangnya dari Allah. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu, menolong orang lain, berbuat baik, mengangkat dia. Ternyata setelah kita lakukan itu, ternyata dibalas kebaikan kita dengan keburukan. Kita harus tetap berpositif. Ya Allah, saya melakukan kebaikan, saya telah menolong dia, saya mengangkat dia. Ternyata, ya Allah, kenapa orang ini membalas keburukan dengan saya? Mengapa dia tidak menghargai kebaikan saya? Mungkin itu buruk buat kita, tapi dalam pandangan Allah bahwa itu adalah baik buat kita. Karena Tuhan selalu menguji kita untuk selalu naik kelas dengan kita. Kenapa? Tidak di dalam Al-Quran, tidaklah kamu mengatakan beriman sebelum aku uji, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Surat 39 Zumar ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Surat 2? Surat 2, surat 39 ayat Surat 29 ayat 2 dan 3. ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, setiap ujian dan cobaan itu datangnya dari Allah. Maka kita sadar bahwa Allah yang mengujimu, bukan yang lain. Dia yang lebih mengetahui masalahmu daripada dirimu sendiri. Artinya Allah lebih tahu masalah kita daripada diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa semua ujian itu, peringatan itu, cobaan itu datangnya dari Allah. Kita lagi mencintai seorang, mahabbah dengan orang, lalu ternyata orang yang kita cintai, yang kita sayangi, lalu diambil oleh Allah. Akhirnya kita putus asa, akhirnya kita berprasangka dengan Allah. Padahal Allah Maha mengetahui, dan Allah sangat menguji kita bahwa kita akan dinaikkan derajat kita. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, suatu ketika sebuah cerita, ada seorang guru yang luar biasa baiknya. Bagaimana seorang guru itu sangat banyak jamaahnya mencintainya, mengkaguminya. Suatu ketika si guru ini yang dicintai oleh jamaahnya, menjadi tauladan dari jamaahnya. Ketika itu diambil oleh Allah ilmu-ilmunya, guru kita sakit dan stroke. Lalu sebagian yang mengatakan bahwa guru kita ini diazab oleh Allah karena ada masalah-masalahnya, bahwa guru kita ini tidak benar. Kemarin dia mengagumi gurunya yang sungguh luar biasa. Kemarin dia menganggap gurunya the top luar biasa. Ketika gurunya dalam posisi sakit dan terkapar, dia mengatakan bahwa guru saya diazab oleh Allah. Sebenarnya siapa yang menguji, siapa yang diuji? Harus kita sadari bahwa semuanya yang sakit itu adalah bahan pokok untuk menguji orang-orang yang sadar. Boleh jadi guru kita menguji dengan kesakitannya itu. Boleh jadi guru kita ini yang dicintai menguji diri kita tanpa kita sadari. Akhirnya kita menghujat, berusaha agar kita mengharapkan guru kita kembali. Padahal kita menganggap bahwa itu buruk. Padahal itu lebih baik bagi kita, bahwa kita tidak sadar bahwa semua para nabi, semua orang-orang pilihan yang tercatat di dalam Al-Quran, semuanya diuji. Kita ingat sebuah cerita Nabi Yusuf alaihissalam.
Nabi Yusuf dari sejak awal diuji oleh Allah. Ketika itu diuji Nabi Yusuf dengan ayahnya, yaitu Yakub. Ayahnya diuji oleh Yusuf, diuji oleh anak-anaknya. Yusuf pun juga diuji oleh anak dan adik kakak-kakaknya. Artinya bapak Yakub diuji oleh Allah dengan kesabarannya, sedangkan Yusuf diuji dengan proses-prosesnya untuk menjadi orang yang lebih besar di zamannya. Akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur. Setelah dibuang dalam sumur, dianiaya oleh kakak-kakaknya, dimasukkan, dilempar di dalam sumur. Setelah Yusuf masuk dalam sumur ketika itu, lalu diambillah oleh seorang musafir. Setelah itu diambil musafir, Yusuf dijual kepada orang-orang kaya. Setelah dijual ke orang kaya, Yusuf pun dibeli oleh raja, diangkat oleh raja sebagai anak, lalu dituduh oleh istri raja bahwa dia sedang memperkosa, melecehkan istrinya raja. Ternyata Yusuf pun masuk penjara. Melalui proses-proses itu, perjalanan-perjalanan itu, kalau kita lihat cerita orang yang begitu baik, Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur, lalu dijual, lalu dimasukkan penjara. Nabi Yusuf, Yakub pun sampai buta dengan tetesan air mata menunggu seorang bapak menantikan bagaimana Allah. Mungkin ketika itu kalau kita di balas ujian ini begitu kita berprasangka buruk dengan Allah, bahwa kenapa ya Allah, aku mengabdi kepadamu, aku sujud kepadamu, Engkau berikan ujian itu. Proses-proses yang kita jalani dalam hidup ini, bahwa itu adalah materi-materi ujian yang kita beri. Ujian itu yang perlu kita tawarkan. Penawaran pedih adalah sebuah cobaan, itu sebenarnya manis. Kita lihat Yusuf di akhir kehidupannya, di akhir cerita proses-prosesnya, akhirnya Yusuf, bapaknya Yakub dan kakak-kakaknya ditemukan dalam satu keluarga. Mari kita lihat di Al-Quran, diceritakan sebuah kisah di dalam Al-Quran dan kisah yang nyata. Surat 12 Yusuf ayat 99 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 12 Yusuf ayat 99. Maka tak kala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgah sana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusak hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Disinilah sebuah pembelajaran, penawaran pedih menjadi cobaan. Apabila kita di hari ini ada ujian-ujian kita, cobaan-cobaan kita, perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan kepada orang lain, ternyata balasannya buruk, mungkin itu adalah materi ujian buat kita, bahwa itu untuk diuji dengan kita. Sahabat-sahabat Facebook, ya dimanapun kita berada, bagaimana cerita Yusuf yang diceritakan di surat 12 Yusuf ayat 99 sampai akhir. Inilah sebuah begitu lembutnya Allah menguji, begitu kasih sayangnya Allah, begitu baiknya Allah, kata Nabi Yusuf dengan perjalanan itu. Artinya sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, jangan-jangan ujian, cobaan, musibah yang diberikan Allah kepada kita, cara Tuhan menyentuh kita lewat tangan-tangan lembutnya Tuhan, bentuk kasih sayang kita. Memang kita lebih suka kita tidak diuji oleh Allah, kita lebih suka
kekayaan, lebih suka sehat badan kita. Tapi Allah wujud cintanya kepada kita seperti yang diceritakan Nabi Yusuf alaihissalam, diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti diceritakan bagaimana Zakaria berdoa bertahun-tahun sampai tulangnya keropos, rambutnya memutih. Dia tidak pernah kecewa karena dia tahu bahwa Allah Maha Lembut dan akan mengabulkan harapan-harapan itu. Mari kita lihat di ayat yang lain, cerita seorang Rasul, seorang Nabi yang sungguh luar biasa. Surah 19 Maryam ayat 3 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 Maryam ayat 3. Yaitu tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalanku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerailah aku dari sisi Engkau seorang putra." Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, kalau hari ini sahabat-sahabat di rumah masing-masing menjalani suatu kelihatan kita diuji oleh Allah, mungkin harapan-harapan kita, kepemilikan kita diambil oleh Allah, ya kan? Ketika kita mempunyai anak kita diambil oleh Allah. Akhirnya kita berprasangka buruk dengan Allah. Dulu kita kaya, terus diambil oleh Allah kekayaan kita. Dulu kita sehat, lalu Allah ambil kesehatan itu. Sebenarnya itu sentuhan lembut Tuhan untuk menguji kita, bahwa ujian itu adalah tanda-tanda bahwa Allah menyapa kita, lantas wujud dalam kasih sayang Allah. Kuncinya cuma satu, agar kita selalu sabar menghadapi ujian itu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. 155. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sahabat-sahabat Facebook, di ayat ini mengajarkan kita diuji cobaan, sedikit ketakutan, kekurangan harta, diambil anak kita, ya kan, diuji kita. Salah satunya ya kan, ketika kita sabar diuji itu dan kita kembalikan urusan itu kepada Allah, maka datanglah sebuah keberkahan kepada kita. Mari kita lihat di ayat yang lain, surat 64 ayat 15. Ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 64 ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi untuk dapatkan pahala yang besar itu salah satunya, sesungguhnya hartamu dan anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allah pahala yang besar. Apa yang harus kita taati? Lanjutkan ayat 16 ini. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita berseuzon baik dengan Allah, dan kita tetap bertakwa kepada Allah, dan kita tetap harus sabar menghadapi ujian itu, karena sebentar lagi akan datang keberkahan, datang kemenangan itu. Lanjutkan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya,
maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, dari tema ini penawar pedihnya adalah cobaan. Jadi cobaan-cobaan kepada kita, ujian-ujian kepada kita adalah buruk. Pandangan kita belum tentu, kata Allah, mungkin itu baik buat kita. Mari kita sadari, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, mari kita sadari bahwa Allah yang mengujimu, bukan orang lain. Mari kita sama-sama sadar bahwa yang menguji bukan kawan kita. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, terus dibalas kebaikan itu dengan keburukan, hakikatnya bukan kawan kita yang menguji kita, tapi Allah yang menguji kita. Mari kita sadar di sini. Harus kita sadar bahwa Allah yang mengujimu, bukan yang lain, bukan yang lainnya. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kita angkat derajat kita, terus kita dibalas keburukan. Sebenarnya teman kita, kawan kita, sebenarnya sebagai wayang saja. Sebenarnya hakikat dari ujian itu datangnya dari Allah. Maka Allah mengingatkan kita, kau harus sadar bahwa Allah yang mengujimu, bukan yang lain. Dia lebih mengetahui masalahmu daripada dirimu sendiri. Kesadaran ini akan menjadi sebab bahagiamu, kebahagiaanmu, ya kan? Kesadaran ini akan menjadi sebab kebahagiaanmu, kesenanganmu, hiburanmu, ketawakalanmu, dan kesabaranmu. Zat yang menetapkan berbagai perkara yang ditakdirkan untukmu, seperti penyakit, hilangnya harta dan anak atau yang lainnya, adalah zat yang memilihkan untukmu perkara yang terbaik sesuai denganmu. Dalam kehidupan ini pun kau kerap menyaksikan bahwa orang yang selalu berbuat baik kepadamu, bisa saja sewaktu-waktu dia bersikap buruk dan berbuat kasar kepadamu. Sekalipun demikian, kau tetap sabar menghadapinya, sikap buruknya, karena mungkin saja kekasaran dan keburukannya, sikapnya itu didasari oleh niat baiknya dari dalam lubuk hatinya. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, dari tema malam hari ini, penawar pedih adalah cobaan. Jadi apa yang diuji dengan kita, ketika kita melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, terus boleh jadi kebaikan-kebaikan kita di suatu ketika dibalas keburukan, itu adalah baik buatmu. Mari kita lihat berapa banyak di dalam Al-Quran menceritakan para nabi dan para rasul. Nabi Yusuf, bagaimana iri dengkinya kakak-kakaknya, lalu Yusuf dibuang ke dalam sumur, lalu dijual belikan, lalu Nabi Yusuf dipenjara. Nabi Yusuf menjalankan proses-proses itu dengan baik. Yakub pun juga sampai kesabarannya, sampai air matanya yang terus menangis bikin dia, Nabi Yakub, menjadi buta. Tapi dengan kesabaran Nabi Yakub dan kesabaran Yusuf menjalani proses ujian, cobaan dari Allah yang dianggap kita tidak baik, ternyata lebih baik. Ketika Yusuf meletakkan kedua orang tuanya di singgasana, lalu mengumpulkan kakak-kakaknya untuk sujud kepada ayandanya, lalu Yusuf mengatakan, wahai ayahku, wahai abaku, inilah cerita dalam takwil mimpiku. Begitu lembutnya Allah mengujiku, begitu baiknya Allah mengujiku dengan kelembutan proses dari kebahagiaan. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, kalau hari ini, malam ini, kita bertahun-tahun, ya kan, diuji mengurus orang tua kita yang sakit, mengurus suami kita yang sakit, kita jalani dengan senyuman dan sabar. Mungkin proses-proses inilah untuk menebus dosa kita, menebus kesalahan kita. Jangan mengeluh, karena banyak orang-orang yang terbaik di dalam Al-Quran diceritakan di dalam Al-Quran. Orang-orang melalui proses-proses itu. Bagaimana cerita Nabi Lut, Nabi Ayub alaihissalam,
ketika dia diambil hartanya, diambil anaknya, diberi penyakit oleh Allah, tapi dengan ujian-ujian itu dia nikmati dengan kesabaran, maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Marilah saudara-saudaraku, sahabat Facebookia dimanapun kita berada, penawar dari pedihnya adalah cobaan itu adalah semuanya dari Allah. Mari kita sadari ketika kita melakukan kebaikan, ketika kebaikan kita itu dibalas keburukan, sebenarnya hakikat itu bukan ujian dari kawanmu. Tak butuh kau musuhi temanmu itu, tak butuh kau caci temanmu itu, karena hakikat dari itu, jangan-jangan itu adalah ujian dari Allah. Tuhan menguji dirimu lewat teman-temanmu, perbuatan baikmu. Apa yang kau lakukan kebaikan dibalas dengan kata-kata yang tidak baik, temanmu membalas kata-kata yang menyakitkan kamu. Sebenarnya hakikatnya yang kita dengar tidak baik dari teman kita, bahasanya begitu kasar, sebenarnya itu kebaikan yang disampaikan dari hati nuraninya yang kita tidak sadari. Mari sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, kadang-kadang kita bergaul dengan teman kita itu dengan berkata-kata yang kasar mengingatkan kita, seakan-akan dia tidak senang dengan kita, padahal boleh jadi kata-kata kasar dia mengingatkan kita itu adalah dari hati nuraninya yang luar biasa. Ternyata itu terbaik bagimu tanpa kau sadari. Kadang-kadang kita mendengarkan kata-kata baik dari teman kita, lemah lembut kata-kata lembut itu, kita menganggap teman kita yang terbaik, padahal itu belum tentu baik. Maka di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah di surat 2 Al-Baqarah 216. Coba dibaca lagi, diingat lagi. Yang kita sukai belum tentu baik bagi kita. Yang kita tidak sukai ternyata baik buat kita. Kita mendengar perkataan-perkataan baik dari teman kita, melembutkan hati kita, ternyata buruk buat kita, kata Allah. Ketika kita mendengarkan teman-teman kita berkata kasar dengan kita sampai menyakit di hati kita, ternyata jangan-jangan perkataan teman kita, karena cinta hanya teman kepada kita, padahal itu datang dari hati nuraninya, bahwa dia mengajak dengan yang baik. Boleh jadi itu yang terbaik. Mari kita diingatkan lagi di dalam Al-Quran, sadari lagi di dalam Al-Quran bahwa hakikat ujian kita sadari bukan dari orang lain. Ujian itu bukan dari istri kita, ujian itu bukan dari anak kita, tapi hakikat ujian sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istri kita, melalui anak kita, melalui keluarga kita, melalui teman kantor kita, melalui teman-teman terbaik kita, melalui. Jangan sampai kita bermusuhan dengan teman kita, jangan sampai kita tersinggung dengan keluarga kita, jangan sampai kita marah dengan anak kita. Bahwa hakikat, kata Allah, bahwa hakikat ujian, musibah dan peringatan itu aku, kata Allah. Mari kita ingat surat 2 Al-Baqarah 216. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Kamu tidak suka perang, kamu tidak suka jihad. Ternyata ketidaksukaanmu itu ternyata baik bagimu. Ketika kau suka berkumpul, kau lebih berkumpul dengan kawan-kawanmu, berkumpul keluargamu, kau gak mau jihad karena kau suka hanya seperti itu, ternyata buruk buatmu, kata Allah. Mari kita perhatikan di ayat tadi surat 2 116. Bagaimana pendapat Abu Thalib Al-Makki mengatakan dalam tafsirnya, seorang hamba benci kemiskinan, kekurangan, kelemahan, dan bahaya, padahal itu lebih baik baginya di hari akhir. Mungkin ia suka kekayaan, kesehatan, dan popularitas,
Padahal di sisi Allah itu lebih buruk baginya dan lebih jelek akibatnya. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, mari dengan tema malam hari ini, penawar pedihnya adalah cobaan. Dari cobaan itu, hakikat ujian itu bukan dari teman kita, bukan dari istri kita, bukan dari anak kita. Sebenarnya hakikat Alkitab bahwa ujian itu datang dari Allah, Zat yang maha lembut dan Zat yang maha kasih sayang. Boleh jadi kita diuji, kita bermusuhan dengan istri kita, kita bermusuhan dengan anak kita, bermusuhan dengan bapak kita, bermusuhan dengan kawan akrab kita. Padahal istri, anak, kawan, semua sebagai wayangnya Allah untuk menjadi bahan ujian. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, dari tema malam hari ini, mari kita sama-sama mengkaji diri, mentadaburi diri, bermuhasabah pada diri kita. Mungkin selama ini kita berprasangka buruk dengan Allah, bersangka tidak baik dengan Allah. Ketika Allah menguji dengan kita, padahal itu lebih baik buat kita, lebih baik buat kita kalau kita tahu hakikat. Maka malam hari ini ingat, semua harus sadar bahwa ujian, cobaan, dan peringatan itu dari Allah. Dan isi anak, keluarga itu hanya wayang untuk dipakai oleh Allah untuk diuji kepada kita. Kalau ada orang mengatakan kita melakukan kebaikan dengan orang itu, terus boleh jadi orang yang kita lakukan kebaikan membalas keburukan itu. Boleh jadi teman kita tadi adalah untuk menguji kita agar kita lebih baik daripada itu. Karena hakikat dari ujian itu melewat teman kita adalah Allah. Kita sering mendengar perkataan buruk dari teman kita, ucapan kasar dari teman kita. Boleh jadi ucapan kasar dari teman kita itu, jangan-jangan itu datang dari hati nuraninya, bahwa dia cinta dengan kamu, mengingatkan kamu bahwa hakikat cinta itu, lembut itu dari teman kita tadi yang berkata kasar, sebenarnya datang dari nuraninya. Boleh jadi teman kita yang berkata lemah lembut, sok bijak, sok kasih, ternyata boleh jadi itu adalah ujian buat kita. Ternyata itu menterhenakkan kita, dan akhirnya kita terjerumus dengan kata-katanya. Berapa banyak di bumi ini orang-orang yang kena dengan kata-kata yang lemah lembut dan baik. Ternyata pada akhirnya kata-kata yang lemah lembut yang mengagumi dia, akhirnya dia benci sebenci-bencinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.